Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selanjutnya masih terkait dengan economics. Economics ini ya kayak komik lah ya, komik yang menceritakan tentang bagaimana ekonomi bekerja, termasuk selama ini itu kayak apa sih gitu. Yang dibagi ke tahun-tahun sebetulnya, tapi tidak selamanya itu runut. Sebelumnya di video sebelumnya itu berakhir di bab 2, kita akan masuk ke bab 3. Ini di akhir bab 2 ada tulisan oleh William H. Vanderbilt. Ini pengusaha terkenal di zaman itu. Dia bilang bahwa the public be damned gitu. Artinya apa? Masyarakat itu hancur mungkin ya. Kata-kata yang pasnya mungkin begitu. Kita masuk ke bab 3. Bab 3 ini the money power, kekuatan uang. Ini lebih banyak menceritakan dari tahun 1865 sampai 1914. Ini penting, walaupun ini kayak lama banget, tapi memang beberapa hal yang terjadi di sana di tahun-tahun itu terjadi di kita di tahun-tahun ini. Jadi kita penting untuk mempelajari ini. Dimulai dari kejadian sebelumnya apa? Yaitu lebih terkait dengan Civil War kan waktu itu. Apa yang terjadi di utara, perang dengan yang selatan. Kalau yang di utara, karyawan itu bekerja dengan seoptimal mungkin, kemudian menghasilkan hasil yang ternyata lebih besar dibandingkan orang yang dipaksa untuk bekerja. Tapi kalau orang dipaksa untuk bekerja, dia gajinya lebih rendah ya kan, sehingga itulah yang terjadi di selatan. Nah, terpaksanya tuh sampai level yang luar biasa, yaitu perbudakan. Jadi seperti manusia itu dimiliki oleh manusia lain dan seterusnya, kira-kira begitu. Sehingga ternyata mereka saling memaksakan kehendak, terjadilah Civil War. Nah, Civil War itu artinya perang oleh rakyat sipil. Ini terjadi di Amerika dan singkat cerita utara menang sehingga perbudakan itu akhirnya ditiadakan. Nah, yang terjadi, yang diharapkan tentu adalah tanah yang murah dan gaji yang tinggi selamanya. Tapi yang terjadi di selatan tidak terlalu banyak berubah. Ya memang berubah bahwa si perbudakan sudah ditiadakan, tapi tanah itu masih lebih banyak dimiliki oleh orang-orang kaya. Jadi mereka sudah tidak punya budak, tapi masih mempunyai tanah yang luas. Sedangkan di utara masalahnya sedikit berbeda. Jadi bahkan karena perang itu tadi, orang-orang kaya jadi makin kaya karena dia membeli barang-barang yang digunakan untuk perang. Jadi dia bukan membeli ya, dia menjual barang-barang kepada pemerintah. Ini juga sedikit sudah dijelaskan sebelumnya. Dan mereka makin kaya terus ya, yang orang utara juga. Oke, Amerika gets railroaded. Jadi Amerika memasuki babak baru, yaitu mereka mempunyai kereta api yang menghubungkan berbagai daerah di wilayahnya. Ini juga kenapa sih yang tadi itu orang-orang kaya di bagian utara makin kaya? Karena mereka mendapatkan proyek-proyek besar seperti kereta api transkontinental yang memang itu dibutuhkan, tapi siapa yang membayar gitu lah ya. Presiden mengatakan kalau misalnya kereta api swasta itu nggak segera mengerjakannya, ya akhirnya siapa yang akan ngerjain, sampai kapan kita akan punya itu gitu. Nah, di sisi lain memang Washington sebagai ibu kota, mereka punya sumber daya. Pemerintahan federalnya memiliki hampir semua bagian dari barat, tapi masyarakat juga seperti agak marah gitu ya dengan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah. Sehingga lebih mudah untuk meminta para pengusaha swasta, yaitu dengan cara si pemerintah memberikan tanah yang gratis kepada mereka di kedua ujung gitu ya. Jadi kalau misalnya dia dari katakanlah Jakarta sampai Surabaya, skemanya yang dilakukan adalah memberikan insentif ke pengusaha-pengusaha swasta dengan memberikan tanah kosong di wilayah Jakarta dan wilayah di Surabaya. Kemudian juga ada pinjaman dan hutang lunak untuk semua proses yang dilakukan. Kalau di sana kasusnya diberikan kepada Union Pacific dan Central Pacific. Nah, jalur kereta transkontinental ini selesai di 1869, tapi nggak ada yang bisa menjamin bahwa semua uang-uang yang sudah diberikan oleh pemerintah ini
dipakai dengan baik. Ya, contoh misalnya jalannya ternyata muter-muter. Kenapa jalannya muter-muter ya? Karena pemerintah membayarnya per mil gitu. Jadi yang dibayarkan itu berdasarkan bukan jarak tapi misalnya dari proses pengerjaannya gitu. Yang terjadi juga bahwa federal government ini jadi kena masalah karena dia kan tadi menjanjikan tanah ya kepada pengusaha-pengusaha kereta api gitu. Tapi ternyata banyak banget yang mengklaim sebagai perusahaan kereta api, jadi tanah-tanah di misalnya ini kasusnya Texas ini jadi sebagian besar tanahnya akhirnya dimiliki oleh perusahaan kereta api walaupun mungkin perusahaan itu nggak betul-betul perusahaan kereta api. Dan mereka agak-agak memeras masyarakat juga sih sebetulnya si perusahaan kereta api ini. Kenapa? Karena mereka melakukan monopoli kan. Jadi karena mereka memonopoli, jadi kadang mereka bisa memberikan harga yang terlalu tinggi lah gitu. Take it or leave it. Meskipun begitu, kereta api ini menghubungkan banyak sektor ekonomi yang membuat Amerika yang memang basisnya adalah lahan daratan yang begitu luas menjadi sebuah pasar yang sangat besar dan secara economics of scale atau skala keekonomian itu menjadi cukup besar untuk mendapatkan manfaatnya. Jadi kalau misalnya memang itu juga kelebihan kita di Indonesia walaupun masalahnya kita bukan masalah ya, kondisinya kita terdiri dari pulau-pulau. Kalau di Amerika itu daratan luas gitu ya. Tapi memang di negara besar itu kita jadi bisa memproduksi sesuatu yang kalaupun kita hanya memasarkannya di dalam negeri itu udah cukup gitu. Kalau di negara kecil mereka harus berpikir pasar-pasar di luar negeri. Kenapa? Karena pasar di lokalnya itu terlalu kecil. Nah, economics of scale ini seperti tadi, kalau pasarnya besar gitu ya, tadi di Amerika pasarnya bisa menjadi besar karena sudah ada kereta api yang menghubungkan hampir semua daerah di Amerika, yang membuat sebuah perusahaan atau seorang pengusaha itu bisa membuat barang dengan jumlah yang besar sehingga harga per unitnya itu rendah gitu ya. Tapi masalahnya biaya di depannya besar karena dia harus membangun pabriknya harus ukurannya besar sehingga biaya di awalnya besar. Contoh kasus yang di Amerika adalah pabrik baja gitu. Di sisi lain, orang yang pertama kali membayar atau mampu membiayai biaya besar di awal itu memiliki keuntungan besar dan juga memiliki keuntungan untuk membangun bisnisnya jauh lebih besar lagi. Nah, skema-skema ini juga membuat para pesaingnya jadi hilang kan. Misalnya ini kasusnya tadi kan pabrik baja dia menghilangkan kompetitor yang ukurannya lebih kecil. Kasusnya waktu itu economics of scale ini saling mengalahkan lah gitu di sekitar akhir abad ke-19. Bisnis yang besar itu makin besar, yang pemiliknya itu menjadi sangat kaya. Contoh ini kasus misalnya di California tahun 1824 sampai 1893 ada namanya Leland Stanford Railroad-nya, maksudnya jalur kereta api yang dibangun oleh Stanford ini. Kemudian di Chicago ada Armour ya, ada McCormick, kemudian Richard Shears. Mereka bikin apa sih? Yang ini dia bisnisnya terkait dengan daging, yang ini bisnisnya terkait dengan mesin pertanian. Kemudian si Richard Shears ini berkaitan dengan paket gitu. Ada Vanderbilt ini yang bikin, dia dari New York yang bikin rel kereta api gitu ya. Terus di Pittsburgh ada Carnegie ini di Pittsburgh dia juga akhirnya bikin kampus ya. Andrew Carnegie dia bikin besi. Terus Mellon ini bikin sebagai banker gitu. North Carolina ada Washington Duke, kerjaannya adalah tobacco. Seberapa besar sih mereka? Besar sekali, nggak ada batasnya. Oke, ini contoh kasus lain terkait dengan migas ya. Migas ini sesuatu besar lainnya. Mending kita pisahkan aja. Jadi kita bikin video-video pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.